Guna terus mempererat tali silaturahmi dan menggapai keberkahan di bulan Ramadan tahun 2025, penggemar motor sport Ninja Kawasaki bernama Sobat Ninja Club Medan berbagi santunan kepada puluhan anak yatim serta adakan buka puasa bersama. Sobat Ninja Club atau Sonic Kota Medan laksanakan berbagai kegiatan positif pada Minggu 16 Maret 2025 yang berlokasi di Pancing Kopi, Kota Medan, Sumatera Utara. Dimulai dengan membagikan ratusan takjil untuk berbuka kepada masyarakat sekitar, serta pemberian paket sembako, juga santunan kepada 20 anak yatim. Penggemar motor Kawasaki Ninja yang terpusat di Kota Medan ini selalu melakukan kegiatan positifnya pada tiap-tiap momen tahunan. Untuk kali ini, pada tahun keempat terbentuknya klub motor Sonic. Pembagian santunan dan takjil ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan tiap bulan puasa. Ketua Umum Sonic Medan, Abdul Muin Nasution, selalu memberi pesan agar kekompakan dan solidaritas Sonic Medan terus terjaga hingga menciptakan suasana safety riding di jalan raya. Ini kegiatan kita berbagi takjil kepada masyarakat, yaitu berbuka bersama anak yatim piatu dan pemberian sembako dan donasi lah untuk anak panti asuhan. Ini Sonic udah di tahun keempat kita buat seperti ini acara. Pesan-pesan dari anggota Sonic selaku ketua umum, saya mengimbau kepada kawan-kawan semua ya kan, untuk tetap safety riding, taati peraturan lalu lintas, yaitu tetap juga kita menjaga solidaritas sesama kita, dan paling utama kita ini tetap bermanfaat lah bagi masyarakat khususnya di jalan raya. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, TV One mengabarkan. Penjabat Wali Kota Palembang bersama Menteri Dalam Negeri Bima Arya meninjau tower Jembatan Ampera dan rencananya akan dibuka untuk masyarakat umum pada awal Februari mendatang. Jembatan Ampera yang menjadi kebanggaan Kota Palembang akan segera menjadi destinasi wisata baru dan akan dibuka untuk umum. Hal ini setelah selesainya perbaikan Jembatan Ampera. Jembatan Ampera yang selama ini hanya dapat dilintasi warga Kota Palembang baik dari hilir ke hulu maupun sebaliknya. Kedepan dengan dibukanya wisata tower Jembatan Ampera, warga dapat naik ke atas tower dan menikmati pemandangan Kota Palembang dari ketinggian tower Jembatan Ampera. Wakil Menteri Dalam Negeri mendukung penuh wisata tower Jembatan Ampera. Menurutnya, wisata tower Jembatan Ampera ini juga bisa memberikan edukasi ke masyarakat terkait sejarah Kota Palembang. Jadi banyak ide lah tadi saya sama Pak CK, saya dukung penuh ini. Semoga bisa segera direalisasikan agar bisa dinikmati seluruh warga dan bisa mendongkrak PAD di Kota Palembang. Ini terobosan yang luar biasa, terobosan yang sangat inovatif dan kreatif. Ya, dan saran saya harus berkolaborasi. Dan harapannya nanti ini bisa kita komunikasikan, kita koordinasikan agar bisa segera dibuka untuk insya Allah ya, target kita mudah-mudahan 1 Februari sudah bisa terlaksana. Soal ini kan perizinnya gimana? Ya sudah, administrasi sudah jalan, ada 1-2 surat lagi yang masih berproses, tapi di kita tinggal 1. Nanti di balai jalan yang tidak lanjutnya beberapa. Namun secara verbal kemarin sudah pada prinsipnya didukung oleh Kementerian PU. Mohon doa dan support dari seluruh warga Kota Palembang agar kita bisa menikmati secara bersamaan. Bagi pengunjung wisata tower Jembatan Ampera, nantinya akan disediakan parkir di seberang hulu dan hilir. Tower Jembatan Ampera sendiri dapat menampung 25 orang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Jadeko Patra, TV One mengabarkan. Sepulang dari retret di Magelang, Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, mengajak sejumlah kepala organisasi perangkat daerah olahraga jalan kaki meninjau langsung infrastruktur perkotaan Minggu pagi. Setelah ibadah sholat subuh, Ratu Dewa berjalan kaki sekitar 7,3 km dari Tanjung Barangan melewati Jalan Parameswara, Demang Lebar Daun, Angkatan 4 Kapten Arifai, sampai ke rumah dinas Wali Kota Palembang di Jalan Tasik, Kambang Iwa. Ratu Dewa menyebut ingin memastikan persoalan pembuangan sampah karena menjadi instruksi dari Presiden. Lalu mengenai tata letak baliho atau spanduk hingga drainase, jangan sampai ada penyumbatan. Sudah syukur kemarin sore saya pulang dari retreat di Magelang. Terus begitu sudah
sholat subuh dan juga sahur, langsung saya mengajak beberapa dinas terkait kaitan dengan infrastruktur dan wajah kota Palembang. Saya ingin memastikan pertama persoalan pembuangan sampah, karena ini jadi stressing dari Bapak Presiden. Yang kedua adalah masalah baliho, spanduk, biar kotanya cantik, indah, enak dipandang mata. Yang ketiga persoalan parit, jangan sampai ada sumbatan-sumbatan, apalagi sekarang kita menghadapi musim penghujan. Dan yang ketiga persoalan sampah tadi sudah kita lihat. Dalam kesempatan itu, Ratu Dewa meninjau titik kemacetan yang ada dari rute jalan kaki yang dilaluinya. Selain itu, Disub Palembang juga mengkaji kembali masalah kemacetan bersama dengan stakeholder, pemerhati transportasi, dan sebagainya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Wali Kota Palembang Ratu Dewa meluncurkan angkot feeder Musi Emas Koridor 8 di Jalan Kolonel Dani Effendi, Talang Betutu. Pemerintah Kota Palembang kembali menambah angkutan penghubung atau angkot feeder Musi Emas Koridor 8 Asrama Haji Talang Betutu yang diharapkan mampu mendukung program Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan jumlah penumpang dan pengguna Light Rail Transit atau LRT. Sejak dioperasikan tahun 2022, angkot feeder LRT hingga kini sudah memiliki 8 koridor dan sebanyak 12.000 penumpang dan 30% dari penumpang LRT disupport dari penumpang angkot feeder LRT. Penambahan koridor dari Kementerian Perhubungan yang sebelumnya 7 koridor menjadi 8 koridor sangat bermanfaat bagi warga Palembang, yakni dapat membantu masyarakat untuk menjangkau transportasi yang terintegritas. Ratu Dewa berharap ke depan akan kembali mendapatkan penambahan koridor untuk feeder LRT. Ya, alhamdulillah syukur dari Kementerian Perhubungan, termasuk dari pihak Balai LRT juga menambah 1 koridor lagi yang sebelumnya 7 menjadi 8 koridor. Saya kira ini sesuatu yang cukup baik ya bagi warga Palembang yang selama ini sering nge-DM saya, terus sering juga WA, bahkan saya sering nyamar naik LRT, naik feeder, kemarin curhat ke saya panjang lebar, akhirnya terjawab. Tetapi kita berharap lagi dari Balai Pengelola ya, Pak Nur Hadi, untuk ada penambahan koridor lagi. Jangan khawatir warga Palembang, naik feeder aman, nyaman, tepat waktu, AC-nya dingin ya, saya kira itu. Meski setidaknya dibutuhkan 17 koridor feeder LRT di Kota Palembang, ke depan pemerintah akan terus mengupayakan penambahan. Masyarakat diimbau untuk menggunakan angkutan feeder LRT yang aman dan nyaman, tepat waktu dan murah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Pasar murah Ramadan yang digelar Pemkot Palembang kembali menarik perhatian warga. Ratusan masyarakat membadati lapangan Precos, Jalan Peternakan Sukabangun, Kota Palembang, demi mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Salah satu komoditas yang paling diburu adalah minyak goreng. Harga minyak goreng minyak kita di pasar murah ini hanya Rp14.700 per kilogram. Jauh lebih murah dibanding dengan harga pasaran yang berkisar Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Tak heran jika warga berbondong-bondong memborong minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan dapur mereka. Asisten 1 Setda Kota Palembang Heri Aprian yang meninjau lokasi pasar murah mengatakan, Pemkot Palembang melalui Dinas Perdagangan terus berupaya membantu masyarakat agar bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Sudah mendapat kami, ya, terus kami informasikan kepada seluruh yang jualan. Sangat baik ya buat masyarakat sekitar, karena ini juga kita setiap hari akan berputar di kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Palembang. Ya. Jadi nggak usah jauh-jauh kan, lengkap di sini. Malah kita dapat bantuan dari Bank Venture Bubble, dapat puter, ya. Lengkap ini. Yang basah, yang kering, termasuk ada minyak daging, ya. Termasuk teman-teman dari media, dari pers juga boleh belanja. Heri juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying dan tetap membeli kebutuhan secukupnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan.
Dukung terciptanya generasi Qurani, Wali Kota Palembang Ratu Dewa meresmikan Rumah Quran Yayasan Wong Kito Mari Mengaji WKMM di Kelurahan 23 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, untuk menjadikan kota Palembang yang religius serta mendukung terciptanya generasi muda yang Qurani. Wali Kota Palembang meresmikan Rumah Quran Yayasan Wong Kito Mari Mengaji atau WKMM di Gedung Wisma Bina Husada, Kelurahan 23 Ilir, Bukit Kecil. Dalam kesempatan tersebut, Ratu Dewa menyumbang 30 juta rupiah untuk mendukung kegiatan yayasan. Berdirinya Rumah Quran dianggap suatu hal yang luar biasa karena kondisi kekinian anak-anak muda yang masih banyak buta aksara Quran. Rumah Quran sendiri menawarkan solusi yang menjanjikan untuk menjadikan generasi muda menjadi generasi Qurani. Pada siang hari ini saya bisa hadir peresmian Yayasan Wong Kito Mengaji. Ini sesuatu yang luar biasa karena kondisi kekinian kita, anak-anak muda kita masih cukup banyak berdasarkan hasil survei, buta aksaranya begitu tinggi, apalagi di periode-periode perubahan zaman sekarang. Untuk itu solusi yang ditawarkan di sini saya kira cukup menjanjikan, mendidik anak-anak generasi muda kita sehingga menjadi generasi Qurani. Harapan kita ini menjadi sebuah inspirasi, tidak hanya di lingkup pemerintah tetapi oleh organisasi, institusi-institusi lain, menjadikan ini sebuah inspirasi buat bagaimana membina generasi muda mendatang agar lebih baik lagi. Saya kira itu. Ya. Oke. Dengan pembukaan Rumah Quran ini dapat menjadikan inspirasi tak hanya di lingkungan pemerintah, namun juga bagi organisasi dan institusi lain untuk membina generasi muda sehingga menjadi lebih baik. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Pemerintah Kota Palembang menggelar Safari Ramadan 1446 Hijriah 2025 Masehi. Forkopimda dan OPD Provinsi Sumsel juga turut hadir bersama Forkopimda dan OPD Kota Palembang di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Jalan Tasik. Ramadan ke-15, Forkopimda dan organisasi perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang melakukan Safari Ramadan di Rumah Dinas Wali Kota Palembang. Selain berbuka puasa bersama, Safari Ramadan 1446 Hijriah ini diisi dengan tausiah dan sholat maghrib bersama. Camat Gandus yang ikut menghadiri buka puasa bersama berharap kegiatan ini dapat terus dilakukan sehingga dapat menjalin tali silaturahmi. Alhamdulillah sore ini dipertemukan hadir di suasana yang OPD lainnya, bahkan dari kecamatan, lurah, namun pertemuan ini tentu hadir dalam tidak hanya kita Safari ingin Ramadan Provinsi Sumatera Selatan. menyongsong Sore ini buka puasa yang beberapa menit lagi, sangat mengapresiasi, bahkan tokoh tapi masyarakat di kita kecamatan ambil Kelurahan kami pun juga ikut senang diajak silaturahmi. Alhamdulillah syukur kita sebagai tuan rumah Pemkot Palembang, Forkopimda Provinsi, BRS hadir semua, dan juga Forkopimda Kota Palembang dengan harapan semoga di bulan suci Ramadan ini terjalin hubungan ukhuwah Islamiahnya, kebersamaan, kekeluargaan, termasuk kita juga berharap masalah pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan tercipta suasana ke depan saling bersinergi, berkolaborasi, dan saling kerjasama ke depan. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Kota Palembang meminta pemerintah Provinsi Sumsel untuk mendukung terkait permasalahan sampah di Kota Palembang, khusus terkait armada. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. DPD Partai Golkar Sumatera Utara menggelar acara buka puasa bersama dengan seluruh kader dan memberikan bantuan kepada puluhan anak yatim. Dalam sambutannya, Ketua DPD Partai Golkar Sumut Musa Rajeksa meminta seluruh kader Golkar untuk menjalankan tugasnya mengawasi dan membantu pemerintahan Prabowo dalam menjalankan program-program untuk masyarakat. Acara ini digelar di kantor DPD Golkar Sumut, Jalan Sudirman, Kota Medan, Senin sore. Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara kader Golkar Sumatera Utara. Acara diisi tausiah dan memberikan santunan kepada anak-anak yatim. Ya, hari ini seperti Ramadan sebelumnya, kita memang secara resmi Partai Golkar Sumatera Utara membuat acara buka puasa bersama para kepala daerah dan juga kader-kader dan seluruhnya tokoh-tokoh masyarakat.
Dalam kegiatan ini juga hadir partai politik lainnya, PJ Sekda Sumut, Wakil Wali Kota Medan, para kepala daerah dari Partai Golkar, dan pengurus Golkar Sumut hingga kabupaten kota. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmid Aliauzar, TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang menggelar rapat paripurna 7 masa persidangan kedua tahun 2025. Dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Palembang tahun 2024. Ratu Dewa selaku Wali Kota Palembang mengatakan ada beberapa hal yang akan menjadi bahan evaluasi sekaligus sebagai pembelajaran untuk perbaikan ke depan, baik itu pembelajaran publik maupun program pembangunan dan kemasyarakatan. Hari Apriansyah selaku Wakil Ketua 1 DPRD Kota Palembang menambahkan program khusus yang akan dipercepat pelaksanaannya yakni terkait penanganan infrastruktur, banjir, serta beberapa program yang telah dicanangkan oleh pasangan RDPS saat berkampanye. Secara detail sudah kami sampaikan tadi, tinggal ada beberapa hal yang kira menjadi bahan evaluasi untuk pembelajaran ke depan, baik itu pelayanan publik dan juga kegiatan atau program pembangunan dan juga kemasyarakatan lainnya. Semakin sukses dan mudah-mudahan ke depan juga Palembang menjadi Palembang berdaya dan Palembang sejahtera. Program prioritasnya mungkin lebih banyak fokus di infrastruktur ya. Pemerintah Kota Palembang juga mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada Polrestabes Palembang yang telah berhasil mengungkap kasus narkoba dalam lingkup yang besar dengan barang bukti 8 kg sabu dan 1.000 butir pil ekstasi. Berhasil menangkap apa ini, Pak? Ya, jadi terima kasih jajaran Polrestabes ini, Pak. Kita dapat penghargaan dari Ketua DPRD dan anggotanya atas pengungkapan kasus narkoba yang kemarin sudah dilakukan oleh anggota Satgas. 4 bulan sejak pejabat baru kurang lebih sudah hampir 15 kilo. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan.